Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat orang Rusia di berita ataupun di film, terus kalian mikir, kok orangnya kayak keras banget ya? Dingin sikapnya, kayak musim dingin di Moskow gitu. Tapi kalau kalian ngobrol lebih dalam, sebenarnya orang Rusia itu bisa sangat hangat, humoris, dan juga bahkan loyal. Sebenarnya dari mana karakter yang kontradiktif ini datang? Ayo kita bahas. Nah, dua penulis besar, Jeffrey Huskins, sejarawan asal Inggris, lewat bukunya Russia and the Russians, dan Svetlana Alexievich, penulis asal Belarus yang ngumpulin suara orang biasa lewat bukunya Second Time, The Life of the Soviets, akan kasih kita dan bantu kita untuk ngerti jawabannya. Huskins bilang, Rusia has always had an unusually powerful state and with society. Dari zaman Tsar, Rusia tumbuh jadi negara yang kuat banget. Segala hal dikontrol dari atas. Tanah milik Tsar, rakyat milik Tsar juga. Pas masuk era Soviet, negara pun makin besar. Semuanya diatur. Apa yang boleh dibaca, apa yang boleh diucapkan, tapi di balik kendali besi itu ada satu ruang yang gak bisa disentuh sama sekali, yaitu dapur. Di Rusia, dapur adalah tempat yang paling aman. Disitulah orang tua berbisik tentang politik, disitulah rahasia disimpan, dan disitulah lelucon tentang pemimpin pun lahir. Di buku Huskins ada benang merah bahwa hukum bukanlah pelindung rakyat, tapi alat penguasa. Maka orang Rusia belajar hidup di dua dunia, di luar tunduk, namun di dalam berpikir. Yang menarik, Svetlana Alexievich masuk persis di ruang ini. Dia nggak nulis sejarah tentang presiden, dia nggak nulis sejarah tentang jenderal maupun pemimpin lain. Namun, dia mendengar suara para pensiunan, buruh pabrik, ibu rumah tangga, tentara pulang perang. Bahkan, dia bilang, I'm not writing the history of the state, but the history of feelings. Bayangkan, di awal tahun 90-an, ketika Soviet runtuh, tiba-tiba orang yang biasa dapat jatah makan, harus mencari makan sendiri, pensiunan yang bangga jadi pekerja Soviet, harus berdagang di pinggir jalan. Salah satu orang yang diwawancarai, Svetlana pun bilang, freedom has turned out to be expensive, very expensive. Bagi mereka, kebebasan artinya harga roti melonjak, tabungan hilang, mafia merajalela, dan negara yang dulu menindas tapi memelihara, tiba-tiba hilang. Mereka rindu Soviet, bukan rindu pada komunisme, tapi rindu pada rasa aman. Dari Huskins, kita tahu, orang Rusia belajar hidup dengan hukum yang lentur. Dari Alexievich, kita dengar bagaimana mereka bertahan, orang Rusia terbiasa antri roti berjam-jam, kalau roti habis, dia bikin barter. Kalau negara bohong, dia tinggal berbisik-bisik di dapur sambil ketawa pahit. Svetlana pun menulis kalimat yang ngena banget. We didn't know how to be free, we only knew how to suffer. Bayangkan, generasi orang Rusia punya ingatan kolektif tentang derita, perang dunia, Stalin, Gulag, runtuhnya Soviet, tapi mereka juga terkenal sebagai bangsa yang bisa minum teh berjam-jam sambil tertawa di tengah salju. Inilah kenapa kalau kalian ke Rusia, kalian ketemu orang yang di jalan kelihatannya galak, mereka keras di luar, namun hangat di dalam. Jadi, kalau kalian mau mengerti orang Rusia, pahami dulu bahwa ini bangsa yang hidup di tengah negara besar yang sering lebih berkuasa dari rakyat. Skeptis sama hukum, tapi hormat sama keluarga. Russia and the Russian, karya Jeffrey Huskins, Second Time, The Life of the Soviet, karya Svetlana Alexievich. Dua buku ini ngajarin kita satu hal. Sejarah bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi juga soal bagaimana manusia tetap hidup, saling menjaga, dan ketawa di tengah derita. Semoga kita bisa belajar bahwa dimanapun sejarah yang paling jujur adalah cerita manusia. Saya Athari Farhani, salam dari Moskow.